Ketika Raja Iblis mengambil manik batas misterius dan melihat ke atas, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di depannya, menyebabkan dia menjadi agak curiga. Jika bukan karena tanda di laut pengetahuannya dan manik-manik di tangannya, dia akan mengira dia sedang berhalusinasi. Melihat sekeliling, mencoba menemukan jejak orang itu sebelumnya, rasa sakit yang tak tertahankan memenuhi pikirannya, seolah-olah jiwanya akan terkoyak. Hatinya menjadi dingin ketika dia tahu bahwa bahkan jika pria itu bersembunyi di bayang-bayang barusan, dia pasti telah mengamatinya dan memiliki kemampuan untuk membunuhnya kapan saja. Ini jelas sebuah peringatan. Apa yang baru saja dia katakan padaku? Oh, menelan manik-manik dan melewati gerbang dunia. Melihat manik batas misterius di tangannya, hati Raja Iblis ini dipenuhi dengan kecemasan. Benda ini sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. Tetapi dia tidak tahu apakah itu beracun atau tidak, menyebabkan dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia belum memprovokasi siapapun. Tetapi sekarang bencana tiba-tiba jatuh dari langit. Jadi bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Bahkan laut pengetahuannya telah dicap dengan merek jiwa. Jadi bahkan jika manik ini benar-benar beracun, dia harus menelannya. Jadi setelah beberapa saat ragu, dia menelan manik batas misterius dan terbang menuju gerbang dunia dengan kegelapan. Ekspresi. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Jelas ada aura di laut pengetahuannya yang telah mengunci jiwanya dan bisa menghancurkannya kapan saja. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di dekat gerbang dunia. Melihat ke atas, dia melihat gerbang dunia dikelilingi oleh pasukan besar ras iblis. Banyak di antaranya memancarkan aura Raja Iblis saat mereka menginterogasi ras iblis yang lewat. Baru sekarang dia mengerti mengapa bocah kecil itu memintanya melewati gerbang dunia. Jadi itu karena dia telah melakukan kejahatan. Tetapi apa sebenarnya yang dia lakukan untuk mengirim begitu banyak tokoh hebat untuk mengejarnya? Jika bukan karena bahaya di laut pengetahuannya yang dapat menghancurkan jiwanya setiap saat, dia akan dengan senang hati melaporkannya. Tetapi aura yang telah mengunci jiwanya mencegahnya untuk bertindak gegabah. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa selama dia melewati gerbang dunia, dia akan dapat menjelajahi dunia yang luas. Pada saat itu, tidak peduli seberapa hebat kemampuan bocah itu, dia tidak akan dapat menemukannya. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang menjaganya, tidak mungkin bocah itu melewati gerbang dunia dengan tenang. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak akan memaksanya untuk melakukan hal seperti itu. Saat dia terbang menuju gerbang dunia dalam ketakutan dan gentar, Komandan Iblis segera mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan dengan dingin berkata, "Berhenti. Dari mana kamu datang? Kemana kamu pergi?" Raja Iblis tersenyum, menangkupkan tinjunya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan hati-hati. Komandan Iblis meliriknya sebelum mengulurkan tangan dan membuka gulungan di depannya. "Apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya?" Memfokuskan matanya. Kelopak mata Raja Iblis ini berkedut karena gambar pada lukisan itu jelas adalah anak laki-laki yang baru saja ditemuinya. Mengetahui bahwa bocah ini telah melakukan kejahatan, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Saat Komandan Iblis menyingkirkan gulungan itu, dia dengan ringan berkata, "Jika kamu melihat orang ini, segera laporkan kepada saya. Jika berita itu dikonfirmasi, kamu akan diberi hadiah dengan 100 myriad Demon Pills. Jika kamu bisa menangkapnya, kamu akan diberi hadiah 500. 100 pil iblis segudang." Mendengar ini, Raja Iblis mau tak mau berseru, matanya memerah. Meskipun dia adalah Raja Iblis, dia hanyalah Raja Iblis tingkat rendah dan belum mampu bertahan di benuanya sendiri. The Myriad Demon Pill adalah sesuatu yang hanya dia dengar dan belum pernah dia lihat sebelumnya. Jika dia diberi 100 pil iblis segudang, itu akan cukup baginya untuk berkultivasi ke alam Raja Iblis tingkat tinggi. Tetapi jika dia bisa menangkap bocah itu akan menjadi 500 pil. Konsep macam apa ini? Jika dia benar-benar memiliki begitu banyak pil iblis segudang, dia tidak perlu khawatir tentang itu selama sisa hidupnya. Hanya Saint Iblis yang bisa menghasilkan begitu banyak pil iblis segudang sekaligus. Bahkan pembudidaya Half Saint tidak akan mampu membelinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan air liurnya. Hampir mengatakan bahwa dia tahu. Tetapi memikirkan hidupnya, dia menelan kata-katanya. Meskipun Myriad Demon Pill bagus, seseorang harus memiliki kehidupan untuk memperbaikinya. Jika seseorang kehilangan nyawanya, apa gunanya Myriad Demon Pill? Dengan hati-hati bertanya, apa yang dilakukan anak ini? Komandan Iblis berkata, dia telah merusak rencana semua yang mulia. Dan sekarang banyak dari mereka bekerja sama untuk menangkapnya. Itu sebenarnya terkait dengan Saint Venerable. Dan itu terkait dengan semua Saint Venerable. Mendengar ini, Raja Iblis tidak bisa menahan keringat. Samar-samar merasa seolah-olah dia telah tersapu dalam masalah yang luar biasa. Saat dia terus maju,
Dia menjalani serangkaian inspeksi dan bahkan space ring-nya digeledah sebelum akhirnya diizinkan pergi. Dia diam-diam memutuskan bahwa selama dia melewati gerbang dunia dan memastikan keselamatannya, dia akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu mereka. Jika dia tidak bisa mendapatkan hadiah 500 pil iblis segudang, dia setidaknya bisa mendapatkan 100 pil, kan? Beberapa saat kemudian, dia melewati gerbang dunia dan tiba di benua lain. Melihat sekeliling dengan curiga, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya sudah menyelesaikan apa yang kamu minta saya lakukan. Apakah ada hal lain?" Lingkungan menjadi sunyi dan tidak ada yang menjawab. Hahaha. Aku tahu bocah kecil ini tidak akan bisa melewati gerbang dunia bersamaku. Raja Iblis ini sangat gembira. Dan setelah sedikit mengidentifikasi arah yang dia tuju, dia dengan cepat terbang ke arah tertentu. Matanya menjadi merah seolah-olah dia telah melihat 100 pil iblis segudang melambai padanya. Tetapi pada saat ini, dia merasakan sedikit rasa sakit di laut pengetahuannya. Sosoknya terhuyung-huyung dan dia hampir jatuh dari langit. Setelah menstabilkan dirinya, dia melihat sekeliling dengan keringat dingin yang menetes dari dahinya. Mustahil. Ini sudah menjadi benua lain. Jadi bagaimana metode bocah kecil itu bisa mempengaruhiku? Mungkinkah dia ada di dekatnya? Tapi itu tidak masuk akal. Jika dia benar-benar bisa melewati gerbang dunia tanpa ada yang memperhatikan, mengapa dia membutuhkanku? Saat dia mulai curiga, rasa sakit di laut pengetahuannya sedikit meningkat, menyebabkan dia berteriak ketakutan. Aku tidak mengekspos keberadaanmu. Ayo bicara. Saat suaranya jatuh, rasa sakitnya juga hilang. Tetapi sebelum dia bisa menarik napas, rasa sakit itu kembali. Setelah mengulangi proses ini lagi, Raja Iblis juga kelelahan dan berkata dengan wajah sedih, "Apa yang kamu inginkan? Katakan padaku, berhenti menyiksaku." Tidak peduli siapa yang berjalan di tepi hidup dan mati, mereka tidak akan merasa baik. Krisis semacam ini di mana jiwa seseorang dapat dihancurkan kapan saja hanyalah siksaan besar. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba mengatakan yang baik, bocah itu barusan tidak menanggapi. Setelah waktu yang lama, ekspresi Raja Iblis tiba-tiba berubah saat dia membuka mulutnya dan meludahkan manik yang telah dia telan sebelumnya. Ekspresi kaget dan ragu muncul di wajahnya. Ketika manik-manik ini dimuntahkan, sesosok melintas di depannya dan sosok yang telah menyiksanya tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat ini, wajah Yang Kai juga dingin saat dia mendengus ringan. Saya pikir kamu belum membuka mata kamu. Jika orang ini tidak mengeluarkan manik batas misterius, Yang Kai tidak punya pilihan selain keluar dari tubuhnya. Mengatakan demikian, dia menyingkirkan manik batas misterius. Mata Raja Iblis melebar saat dia menatap Yang Kai. Lalu pada manik batas misterius, tergagap, kamu. Yang Kai berkata dengan wajah datar, "Kamu tidak perlu menyibukkan diri dengan urusanku. Saya harus pergi ke benua Cloud Shadow. Dan melihat kinerja kamu sekarang, saya akan membiarkan kamu membawa saya ke benua Cloud Shadow." Mendengar ini, hati Raja Iblis dipenuhi dengan kesedihan. Tetapi di bawah atap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Keluhan di hatinya semakin meningkat. Yang Kai mengabaikannya dan langsung membuang kereta kepala harimaunya, melambai ke arah Raja Iblis sebelum memimpin untuk menaikinya. Setelah Raja Iblis tiba, Yang Kai telah menetapkan rute dan mengedarkan kaisar Qi-nya, mengubah kereta menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Dengan pengalaman berkoordinasi satu sama lain, segalanya menjadi lebih mudah. Setiap kali dia berada di dekat gerbang dunia, Yang Kai akan bersembunyi di dalam manik batas misterius dan membiarkan Raja Iblis menelannya sebelum mengizinkannya memasuki benua lain melalui lapisan penghalang. Setelah tiba di tempat yang aman, Yang Kai melangkah keluar lagi dan mendesak kereta kepala harimau maju. Dengan cara ini, meskipun akan membuang banyak waktu, itu masih lebih aman. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Yang Kai bersembunyi di dalam manik-manik dan menggunakan keamanan ketat ras iblis. Yu Rumeng mungkin dapat melihat melalui ini. Tetapi tidak mungkin baginya untuk berkomunikasi dengan Saint Iblis lainnya. Setelah 4 atau 5 hari, mereka akhirnya tiba di wilayah Yu Rumeng. Berbeda dengan wilayah Demon Science lainnya, gerbang dunia di wilayah Yu Rumeng tidak menunjukkan tanda-tanda dijaga. Ini mungkin satu-satunya tempat di seluruh wilayah iblis yang tidak dijaga. Ini membuat Yang Kai merasa sedikit lega. Baginya, Yu Rumeng berbeda dari Saint Iblis lainnya. Setelah beberapa tikungan dan belokan lagi, mereka akhirnya kembali ke benua Cloud Shadow. Ini adalah benua Cloud Shadow. Tuan Yang, saya sudah menyelesaikan permintaan kamu. Bisakah kamu lepaskan saya sekarang? Setelah tiba di Cloud Shadow, Huolun menatap Yang Kai dengan wajah penuh keraguan. Meskipun dia tahu ada sedikit harapan, dia masih ingin memperjuangkannya. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama,
Meskipun mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain, mereka setidaknya tahu nama satu sama lain. Yang Kai meliriknya dan bertanya dengan ringan. Apakah menurutmu itu mungkin? Wajah Wolun menjadi pucat saat dia mundur beberapa langkah dan dengan marah bertanya. Apakah Tuan benar-benar ingin membunuhku? Ini benar-benar bencana yang tidak pantas. Dia telah bepergian tanpa memprovokasi siapapun. Namun sekarang dia harus menghadapi krisis hidup atau mati. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika Yang Kai benar-benar ingin dia mati, dia akan menggerogoti daging dan darahnya terlebih dahulu. Bukan itu masalahnya. Tidak peduli apa. Kamu telah banyak membantu saya. Jika saya benar-benar membunuh kamu, itu akan membuat saya tampak agak tidak masuk akal. Tetapi tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan kamu pergi. Yang Kai terkekeh dan mengangkat manik batas misterius di tangannya. Saya yakin kamu sudah menebak jenis apa kegunaan yang dimiliki benda ini. Huolun melihat manik batas misterius dan mengangguk tak berdaya. Selama beberapa hari terakhir, Yang Kai telah masuk dan keluar dari manik batas misterius tepat di bawah hidungnya. Hanya orang bodoh yang tidak bisa memahami misterinya. Ini jelas merupakan harta karun yang bisa berisi makhluk hidup. Aku akan memberimu pilihan, mati atau diambil olehku. Yang Kai menatapnya. Ekspresi Huolun hanya menunjukkan keraguan sesaat sebelum dia tersenyum pahit. Apakah aku punya pilihan lain? Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya rileks seolah-olah dia telah menerima takdirnya. Pilihan yang bijak, Yang Kai mengulurkan tangannya dan meraihnya. Mengirim hukum luar angkasa ke manik batas misterius. Di satu sisi, tidak membunuh Huolun adalah alasan Yang Kai sebutkan sebelumnya. Tetapi di sisi lain, Yang Kai ingin melihat apakah perluasan manik batas misterius cocok untuk kelangsungan ras iblis. Dunia di dalam manik batas misterius sekarang memiliki 3 bagian. Salah satunya adalah ruang di dalam manik batas misterius itu sendiri. Yang kedua adalah 3 bintang budidaya yang manik batas misterius telah telan di Great Desolate Starfield. Dan yang ketiga adalah benua yang hilang yang telah ditelan di wilayah iblis. 2 bagian pertama sudah menjadi satu. Sedangkan yang terakhir adalah keberadaan yang independen. Meskipun benua yang hilang telah direduksi menjadi fragmen dan hukum dunia telah hancur. Setelah ditelan oleh manik batas misterius, mereka menunjukkan tanda-tanda reformasi dan hukum dunia yang hancur tampaknya secara bertahap menjadi lebih lengkap. Jika ras iblis bisa bertahan atau bahkan berkultivasi di sini, itu akan sangat membantu rencana masa depannya. Huolun pergi ke ruang yang baru diperluas. Setelah melakukan ini, Yang Kai dengan cepat melepaskan perwujudannya. Jika dia ingin menembus belenggu Cloud Shadow dan menerobos ke alam berikutnya, dia harus mengandalkan perwujudannya untuk menyembunyikan gerakannya. Jika tidak dia pasti akan ditemukan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia mengambil risiko untuk kembali ke Cloud Shadow. Selama beberapa hari terakhir ini, meskipun luka Yang Kai telah sembuh sepenuhnya, fluktuasi auranya menjadi lebih tidak terkendali, seolah-olah dia telah mencapai batasnya. Jika bukan karena upaya Yang Kai untuk menekannya, dia akan menembus setengah jalan. Waktu tidak menunggu siapapun, terobosan itu pada saat ini. Tetapi pada saat ini, ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi serius ketika dia berbalik dan berteriak, "Siapa itu?" Perwujudan yang akan membawanya ke zona aman terkejut dan dengan cepat memindai sekelilingnya dengan Divine Sense-nya. Sesaat kemudian, perwujudan menoleh untuk melihat Yang Kai dengan curiga. Hanya untuk melihat bahwa ekspresi Yang Kai sangat serius, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Ini membingungkan perwujudan ketika ia bertanya, "Ada apa?" Ekspresi Yang Kai menjadi tegang ketika dia melihat sekeliling dan bertanya, "Apakah kamu tidak menemukan apa-apa?" "Tidak ada apa-apa," perwujudan menggelengkan kepalanya. Yang Kai melihatnya dengan heran dan bergumam, "Bagaimana mungkin?" Beberapa saat yang lalu, perasaan di mata Matai muncul lagi. Seolah-olah sepasang mata tak terlihat sedang menatapnya, mengirimkan rasa merinding ke tulang punggungnya. Beberapa hari yang lalu, ketika perasaan ini muncul, Yang Kai mengira dia telah ditandai oleh beberapa Demon Saint. Tetapi setelah beberapa hari, tidak ada tanda-tanda Demon Saint mengambil tindakan. Jadi Yang Kai tidak tahu apa itu kejadian. Hingga hari ini, perasaan itu muncul kembali. Ini bukan ilusi, tapi perasaan yang nyata. Namun, sebagai penguasa benua Cloud Shadow, perwujudan Yang Kai tidak memperhatikan ini sama sekali, yang membuat Yang Kai agak bingung. Apakah karena dia terlalu gugup baru-baru ini sehingga persepsinya salah? Bagaimanapun, ini adalah wilayah perwujudannya. Jadi bahkan jika Demon Saint bersembunyi di dekatnya, tidak mungkin dia tidak menyadarinya. Jika bukan karena perwujudannya adalah klon jiwanya, Yang Kai akan mengira itu berbohong padanya. Terlebih lagi, tidak peduli Demon Saint mana, mereka tidak perlu bertindak begitu misterius. Kekuatan yang kuat sudah cukup untuk menghancurkan segalanya.
Yang perlu mereka lakukan hanyalah menangkap Yang Kai. Jadi mengapa menunda? Saat dia berbicara, perasaan itu tiba-tiba menghilang. Perwujudan bertanya, apakah kamu benar-benar merasakan sesuatu? Yang Kai tertegun sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah itu hanya imajinasi saya. Perwujudan tetap diam. Tidak tahu harus berkata apa. Dengan terobosannya yang akan segera terjadi, Yang Kai tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. Bahkan jika memang ada Demon Saint yang bersembunyi di dekatnya, jika mereka benar-benar ingin menyakitinya, dia tidak akan bisa melawan mereka. Pada saat itu, dia hanya akan bisa menghadapi mereka sesuka hati. Dan dengan tingkat kultivasinya yang naik ke tingkat yang lebih tinggi, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mari kita mulai, Yang Kai menyapu pikiran kacau di benaknya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Perwujudan itu mengangguk dan menggunakan ki iblisnya untuk membungkus Yang Kai sebelum tenggelam ke tanah bersamanya. Melintasi bawah tanah. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara. Dan seluruh dunia sunyi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yang Kai merasakan tekanan di sekelilingnya mengendur. Ki iblis yang melilitnya menarik diri. Suara perwujudannya terdengar di telinganya. Ini adalah gua 3000 meter di bawah tanah. Dengan perlindunganku, aku seharusnya bisa menekan terobosanmu. Yang Kai melihat sekeliling. Dan meskipun benar-benar gelap, dia masih bisa samar-samar melihat bahwa tempat ini memang sebuah gua besar. Itu lembab dan suram. Dan dia bahkan bisa mendengar suara samar air mengalir. Itu mungkin sungai bawah tanah yang mengalir di dekatnya. Meskipun kondisinya agak buruk, Yang Kai tidak meminta terlalu banyak. Mengambil napas dalam-dalam, dia duduk bersila. Dengan lambaian tangannya, kumpulan demi kumpulan kristal sumber tingkat tinggi terbang keluar dari cincin luar angkasa dan langsung hancur menjadi debu. Sejumlah besar energi spiritual bocor keluar dari kristal sumber dan dengan cepat memenuhi seluruh gua. Mengubahnya menjadi kabut yang dengan cepat mengubah gua yang lembab dan suram menjadi tanah suci untuk budidaya. Untuk menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga, Yang Kai tidak berusaha keras. Pada saat ini, dia sangat senang bahwa dia telah menyiapkan sumber daya budidaya yang cukup sebelum datang ke wilayah iblis. Jika tidak, di wilayah iblis terkutuk ini, dia benar-benar tidak akan dapat menemukan begitu banyak sumber daya. Tapi ini bukan akhir. Dia meraih cincin luar angkasa dan mengeluarkan segenggam pil roh dan menuangkannya ke mulutnya untuk memastikan kebutuhan energi yang dia butuhkan untuk menerobos. Di jalan seni bela diri. Dari alam Kaisar ke Orde Kedua. Dari Orde Kedua ke Orde Ketiga. Dari Kaisar Sudo ke alam Kaisar Agung. Masing-masing tahapan ini seperti parit surgawi. Menghalangi kelompok pembudidaya berbakat. Berapa banyak orang yang akan mengalami penyimpangan kultivasi saat menerobos? Dan berapa banyak yang akan mati selama terobosan mereka? Selain itu, Yang Kai telah memilih untuk menerobos di wilayah iblis. Jadi dia tidak boleh ceroboh. Ketika semuanya sudah siap, Yang Kai membenamkan dirinya dalam meditasinya dan fokus untuk menjaga kejernihan pikirannya. Secara diam-diam mengedarkan teknik mendalamnya. Melepaskan penekanan yang telah dia tekan selama ini. Menyebabkan auranya yang tidak stabil meletus. Saat daging dan darahnya menggeliat, Kaisar Qi-nya melonjak dan menerobos penghalang tak terlihat. Yang Kai tidak bisa menahan untuk mengeluarkan erangan teredam saat semacam rasa sakit yang merobek menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia gemetar hebat. Di bawah rasa sakit yang hebat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, dan hanya dalam beberapa saat, pakaiannya basah oleh keringat. Aura Yang Kai, yang telah meluas hingga batasnya, perlahan mulai menurun. Tetapi kegagalan ini tidak membuatnya putus asa. Meskipun terobosan sebelumnya selalu mulus dan beberapa situasi serupa terjadi, siapa yang bisa terus maju dengan lancar di jalan seni bela diri? Kemungkinan Kaisar Agung dan Saint Iblis telah mengalami banyak kemunduran ketika mereka masih muda. Kemunduran hari ini hanya akan memperkuat fondasi hari esok. Semua pori-pori di tubuhnya rileks saat ki spiritual yang kaya di sekelilingnya memasuki tubuhnya. Khasiat pil juga mulai menyebar di perut bagian bawah saat Kaisar Qi-nya mengalir dan momentumnya meningkat, sekali lagi menembus kemacetannya. Serangkaian erangan teredam bisa terdengar di gua yang gelap dan lembab ini. Tempat Yang Kai duduk basah oleh keringat. Setiap kali dia mencoba, dia gagal lagi. Setiap kali, rasa sakit yang dia rasakan menyayat hati. Daging dan darahnya pecah. Meridiannya pecah. Dan darah keemasan keluar dari pori-porinya. Perwujudan. Yang terus-menerus memperhatikan gerakan Yang Kai. Tidak bisa menahan perasaan khawatir. Itu telah menemani Yang Kai saat dia tumbuh dewasa. Sejak Yang Kai meninggalkan Shadowed Star, perwujudan telah lahir. Tetapi terobosan Yang Kai tidak pernah sesulit ini. Namun, saat ini tidak bisa membantu banyak. Sebagai penguasa Cloud Shadow, yang bisa diberikannya hanyalah tempat yang aman untuk menerobos dan menekan gangguan yang disebabkan oleh terobosan Yang Kai. Dibandingkan dengan yang lain,
Tingkat pertumbuhan Yang Kai terlalu cepat. Dan pertumbuhan cepat semacam ini pasti akan meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi. Bahaya tersembunyi ini tidak dapat dilihat secara normal. Tetapi mereka akan meletus pada saat-saat kritis, seperti sekarang. Apakah kamu benar-benar tidak merasa bersalah sedikit pun setelah membunuh raja ini? Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Dan ketika dia membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak lagi berada di gua yang gelap, tetapi di ruang kosong, dikelilingi oleh lautan darah. Di depannya ada tubuh berlumuran darah, dan pemuda itu memasang senyum mengejek di wajahnya saat dia meninju dada pemuda itu, menghancurkan daging dan vitalitasnya. Kaisar Agung Bulan Cerah. Mata Yang Kai menyipit, dan seperti hari itu, dia ingin mengeluarkan tinjunya dari dadanya. Tanpa diduga, Ming Yue meraih lengannya erat-erat dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Ekspresinya menjadi sangat galak. Aku Kaisar Agung. Mewakili kehendak batas bintang. Beraninya kau membunuhku. Mata Yang Kai melotot saat dia menatap ke depan dengan linglung untuk waktu yang lama sebelum wajahnya tenggelam dan dia meraung. Heart Demon. Kaisar Agung Bulan Cerah sudah mati dan mayatnya telah ditempatkan di kebun obat dari batas kecil misterius. Jadi tidak ada alasan baginya untuk tiba-tiba kehabisan dan muncul kembali. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa iblis hati dalamnya telah lahir. Dia telah melarikan diri untuk hidupnya beberapa hari terakhir ini. Dan rasa bersalah yang dia rasakan ketika dia membunuh seorang kaisar agung dengan tangannya sendiri telah ditekan di dalam hatinya. Dia sengaja melupakannya, sengaja tidak memikirkannya, dan hasil dari penindasannya telah menjadi iblis di dalam hatinya. Pada hari itu, untuk memasuki wilayah iblis, Yang Kai dan Kaisar Agung Darah Besi telah bergabung untuk menunjukkan penyimpangan Qi di depan Yu Rumeng. Tidak pernah membayangkan bahwa akan ada krisis seperti itu suatu hari nanti. Jika iblis batinia seseorang tidak diatasi, semuanya akan sia-sia. Pada saat itu, belum lagi menerobos ke alam berikutnya. Bahkan jika alam seseorang tidak jatuh, itu masih akan menjadi kebetulan. Jika ada yang salah, seseorang akan benar-benar menderita penyimpangan Qi, jatuh ke jalan iblis, dan tidak lagi mengenali keluarga mereka sendiri. Perasaan krisis yang hebat menyelimuti Yang Kai, tetapi dia tetap tenang. Menurunkan matanya, rambut hitam di dahinya membentuk bayangan tebal. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan menatap lurus ke mata Ming Yue. Berkata, "Ya, kamu adalah Kaisar Agung. Tetapi kamu mati di tangan saya. Jadi membunuh kamu secara alami adalah dosa?" Petik 2. Ming Yue, yang duduk di seberangnya, tersenyum jahat. "Karena kamu merasa bersalah. Mengapa mencoba memaksakan diri? Mengapa kamu tidak menemani raja ini? Jalan menuju dunia bawah tidak akan sepi." Yang Kai juga menyeringai. "Apakah Tuan benar-benar berpikir begitu?" Ekspresi Ming Yue berubah dingin. "Kamu adalah pendosa batas bintang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertahan?" Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan perlahan menarik tangannya dari dada Ming Yue. Tetapi karena Ming Yue telah menghentikannya, gerakannya sangat lambat. "Saya tidak berpikir saya adalah pendosa batas bintang. Kata-kata Tuan adalah salah." Ming Yue mencibir. "Jika kamu bukan orang berdosa, apakah kamu seorang pahlawan? Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku telah melakukan pelayanan yang baik. Bagaimanapun juga, aku membunuhmu. Namun, setidaknya saya berhasil mempertahankan kehendak Star Boundary dan tidak membiarkannya diambil oleh Demon Rache. Tuan meninggal di tangan saya. Jadi meskipun saya merasa bersalah, tidak ada yang bisa saya lakukan." "Omong kosong," Ming Yue berteriak dengan keras. "Kamu memiliki kemampuan luar angkasa. Jadi kamu memiliki kemampuan untuk mengambil raja ini sejak lama. Tetapi karena keselamatanmu sendiri, kamu tidak mau menempatkan dirimu dalam bahaya, menyebabkan raja ini jatuh ke wilayah iblis. Kamu adalah pendosa dari batas bintang." Petik 2. Tuan pasti bercanda. Ekspresi Yang Kai acuh tak acuh. "Meskipun saya memiliki kemampuan luar angkasa, kekuatan saya masih rendah. Dengan Demon Saint yang bertanggung jawab, bagaimana aku bisa membawamu pergi? Menyerah dengan mudah bahkan tanpa mencoba. Kamu hanya ingin hidup sendiri." Tuduhan Ming Yue menjadi lebih keras, langsung menunjuk ke titik terlemah Yang Kai. Hati Yang Kai tidak bisa menahan gemetar, pikirannya yang tenang hampir jatuh ke dalam kekacauan. Ketika dia melihat Ming Yue jatuh hari itu, dia juga bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia tidak menyelamatkan Ming Yue lebih awal. Jika dia melakukannya lebih awal, dia mungkin memiliki kesempatan, dan dia tidak akan memiliki penyesalan seperti itu selama sisa hidupnya. Melihat Yang Kai menutup matanya kesakitan, Ming Yue mencibir. "Apalagi yang harus kamu katakan?" Yang Kai perlahan membuka matanya. "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Ming Yue tersenyum ringan saat sosoknya melayang ke arahnya.
Karena itu masalahnya. Kamu tidak perlu berjuang kesakitan. Lebih baik bagimu untuk mengikuti kata hatimu dan menikmati kebebasan. Jika apa yang Tuan katakan tentang kebebasan adalah tentang jatuh ke jalan iblis, saya khawatir saya harus mengecewakan Tuan. Yang Kai memandangnya dengan acuh tak acuh dan menghela nafas ringan. Tuan, rasa sakit bocah kecil ini adalah karena batas bintang kehilangan Kaisar Agung. Bukan karena aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kekuatan bocah kecil ini terlalu rendah. Aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu. Saat dia berbicara, dia akhirnya menarik tangannya dari dada Ming Yue dan meninju ke depan. Maafkan saya, Tuan. Ketika tinju tercapai, Ming Yue pingsan. Setelah menebus kegagalan untuk meminta maaf kepada Ming Yue sebelum dia meninggal, suasana hati yang Kai santai dan penyesalan di hatinya dibuat. Beberapa hari terakhir ini, dia dengan hati-hati mempertimbangkan apakah dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Ming Yue ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan peluang. Alasan dia bisa masuk dan keluar dari Laut Darah dengan aman adalah berkat Ming Yue. Dan tanpa campur tangan Ming Yue, Sueli, yang mengawasi Laut Darah, pasti akan dapat menemukannya segera. Oleh karena itu, begitu dia benar-benar memasukkan Ming Yue ke dalam manik batas misterius, dia pasti akan mendapat murka dari Demon Saint. Pada saat itu, situasi Ming Yue tidak hanya akan menjadi lebih buruk, bahkan Yang Kai akan menderita. Space Spirit Beat adalah metode yang baik untuk meninggalkannya di gerbang dunia. Tapi apa gunanya itu? Apakah itu arai 12 iblis besar atau lautan darah tak berujung yang dibentuk oleh pengorbanan darah dari seluruh benua Eternal Heaven? Keduanya memiliki kekuatan untuk menutup dunia, membuatnya mustahil untuk menggunakan manik roh ruang angkasa untuk teleportasi. Harus diketahui bahwa perwujudan hanya dapat menggunakan manik roh luar angkasa untuk berteleportasi ke sisi Yang Kai setelah Yue Sang menempatkannya ke laut darahnya. Jika Yue Sang tidak terlalu ceroboh dan melepaskan perwujudan dan wind chasernya, Yang Kai tidak akan bisa menghadapinya. Oleh karena itu, meskipun Yang Kai merasa bersalah atas kematian Ming Yue, itu tidak sampai pada titik di mana dia bisa membiarkan iblis batiniahnya merusaknya. Tubuh Ming Yue berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang, tetapi segera mengembun menjadi sosok lain. Sosok ini melengkung dan memiliki tampilan yang menawan namun suci. Itu adalah Yu Rumeng. Yang Kai menatapnya dengan ekspresi rumit, bertanya-tanya bagaimana Yu Rumeng menjadi iblis batiniahnya. Mungkinkah karena dia terus-menerus waspada terhadapnya? Yang Kai, wasiat batas bintang sangat penting bagi wilayah iblis. Serahkan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yang Kai sudah mengirimkan pukulan. Bahkan ilusi Ming Yue tidak bisa menggoyahkan pikiran Yang Kai, apalagi Yu Rumeng. Jika efek teknik rahasia segel hati tidak dialihkan, Yang Kai mungkin tertekan. Tetapi sekarang, Yang Kai tidak merasakan apa-apa. Lupakan iblis hati belaka. Bahkan di dunia nyata, jika Yu Rumeng benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya, dia juga akan memukulnya. Ilusi Yu Rumeng hancur seperti sebelumnya. Seluruh tubuh Yang Kai terasa sangat santai, berpikir bahwa dia telah berhasil. Tetapi dia tidak berharap ilusi yang hancur mengembun lagi. Yang Kai tertegun sejenak sebelum menatap dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Ilusi siapa kali ini? Apakah dia memiliki begitu banyak iblis batin? Sepanjang jalan, dia tidak memiliki banyak penyesalan atau ketidakpuasan. Penampilan Ming Yue dan Yu Rumeng masuk akal. Jadi siapa pria ketiga ini? Tapi segera, ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia menatap ke depan dengan kaget. Ilusi yang kental bukanlah orang yang dia bayangkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu bukan orang sama sekali. Sebaliknya, itu adalah bayangan humanoid yang terdistorsi yang tampak seperti Shadow Demon. Mungkinkah itu Kaisar Agung Bayangan Malam? Wajah Yang Kai menjadi gelap. Ini tidak masuk akal. Meskipun Kaisar Agung Bayangan Malam telah mengkhianati batas bintang dan memberi Ming Yue pukulan fatal, dia tidak pernah memiliki banyak kontak dengannya. Jadi bagaimana dia bisa berubah menjadi iblis hati untuk mengganggu terobosannya? Sama seperti Yang Kai bingung. Bayangan hitam di depannya tiba-tiba menjerit tajam, menyebabkan jiwa Yang Kai bergetar. Bayangan hitam di depannya berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke arahnya. Terperangkap lengah, Yang Kai terkena pukulan ini. Dan segera setelah itu, laut pengetahuannya terasa seolah-olah terkoyak, menyebabkan dia sangat kesakitan. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang lain di laut pengetahuannya. Jadi dia tidak berani mengabaikannya dan segera membenamkan dirinya ke laut pengetahuannya, membentuk avatar jiwanya. Mendongak, dia melihat bahwa di atas lautan yang bergulung, sosok hitam itu mengambang di udara, menatap pulau harta karun 7 warna di tengah laut. Teratai, pemanasan, jiwa, suara samar dan serak datang dari mulut sosok hitam itu.
Seolah-olah itu adalah alat besi berkarat yang saling bergesekan. Tetapi juga seolah-olah seseorang yang sudah lama tidak berbicara tiba-tiba berbicara. Meskipun ketiga kata ini diucapkan dengan susah payah, seseorang dapat dengan jelas merasakan kegembiraannya. Ekspresi Yang Kai berubah drastis saat dia menatap bayangan hitam itu. Ini bukan iblis batiniahnya. Apa yang disebut iblis batin hanyalah hal yang ilusi, cacat di hati seseorang dan penghalang bagi terobosan seorang kultivator. Mustahil bagi seseorang untuk memiliki pikiran mereka sendiri, apalagi berbicara seperti ini. Yang di depannya jelas semacam makhluk aneh. Yang Kai bahkan tidak tahu bagaimana itu bisa dekat dengannya. Dan hati iblis yang baru saja dia alami mungkin sedang melakukannya. Pada saat ini, Yang Kai ingat 2 kali dia merasa seperti sedang dimata-matai saat dia melarikan diri ke benua Cloud Shadow. Mungkinkah yang memata-matai dia adalah orang ini? Mengapa perwujudannya tidak memperhatikan apapun? Bukankah itu menjaganya di dekatnya? Bagaimana itu bisa memungkinkan seseorang untuk menyerang laut pengetahuannya tanpa reaksi apapun? Siapa kamu? Yang Kai bertanya dengan sungguh-sungguh. Teratai, pemanasan, jiwa, sosok hitam mengabaikannya. Alih-alih berfokus pada harta karun dunia, lotus pemanasan jiwa, mengulangi kata-kata yang sama. Sejujurnya, Yang Kai sedikit terkejut bahwa orang ini bisa melihat bentuk asli Pulau Tujuh Warna secara sekilas. Ini bukan pertama kalinya laut pengetahuannya diserang. Tetapi karena pengalamannya sebelumnya, Yang Kai telah membiarkan lotus pemanasan jiwa berubah menjadi pulau kecil untuk mencegah orang lain memperhatikan apapun. Siapa yang mengira bahwa bayangan hitam ini akan dapat melihat melalui misterinya begitu dia masuk? Penglihatannya cukup tajam. Aku akan bertanya sekali lagi. Siapa sebenarnya kamu? Wajah Yang Kai tenggelam saat dia berteriak. Dia sudah memutuskan untuk tidak membiarkan orang ini pergi. Jika rahasia teratai pemanasan jiwa terungkap, para Saint Iblis pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengejarnya. Naik turunnya kondisi pikirannya menyebabkan air laut di bawahnya bergejolak dan melonjak. Bayangan hitam itu masih tidak merespon, tetapi malah berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung menuju lotus pemanasan jiwa. Seolah-olah itu sangat menarik baginya dan bertekad untuk memenangkannya. Memotong, Yang Kai melambaikan tangannya dan mengirimkan cahaya pedang. Bila pembunuh jiwa adalah artefak jiwa tingkat kaisar yang selalu dipelihara di laut pengetahuan Yang Kai. Di tempat yang aneh ini, kekuatan Soul Slaying Bladder tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Cahaya bila secepat kilat, langsung memotong bayangan hitam menjadi 2. Namun, sebelum Yang Kai bisa bersukacita, bayangan hitam itu tiba-tiba kembali ke keadaan semula dan muncul di atas Pulau Tujuh berwarna dalam sekejap mata. Mata Yang Kai menyipit saat dia melihat adegan ini. Setelah menerima pukulan dari Soul Slaying Blade di laut pengetahuannya, itu masih sama sekali tidak terluka. Apa-apaan ini? Melihat bayangan hitam itu akan berhasil, Yang Kai tidak berani ragu dan segera mengaktifkan lotus pemanasan jiwa. Dalam sekejap, 7 lampu berwarna mekar di Pulau Harta Karun, membentuk penghalang tak terlihat yang menghalangi bayangan hitam. Bayangan hitam menyerang beberapa kali, tetapi masih tidak dapat menembus pertahanan lotus pemanasan jiwa, malah terus menyerang ke depan. Yang Kai mengulurkan tangannya, meraih Soul Slaying Blade, dan bergegas ke depan, memotongnya menjadi 2 lagi. Namun, bayangan hitam itu tampaknya tidak mempedulikannya sama sekali. Seolah-olah dia hanya memperhatikan lotus pemanasan jiwa, menyebabkan Yang Kai tertawa dalam kemarahan. Apakah orang ini seorang bandit? Setelah beberapa saat, Yang Kai terdiam. Dia tahu bahwa kecerdasan makhluk sialan ini tidak tinggi, dan tampaknya bertekad untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Tetapi pertahanan lotus pemanasan jiwa tidak begitu mudah untuk ditembus. Situasi saat ini adalah bahwa benda sialan ini tidak ingin menyerah pada lotus pemanasan jiwa, tetapi tidak dapat memasukinya. Yang Kai, di sisi lain, menggunakan pedang pembunuh jiwanya untuk menebasnya dari kiri ke kanan. Meskipun dia berhasil memotongnya lagi, setiap kali, itu akan pulih dengan cepat, seolah-olah memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Yang Kai tidak bisa berbuat apa-apa. Situasi telah jatuh ke dalam lingkaran iblis. Namun, Yang Kai juga agak lega. Untungnya, benda sialan ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Jika tidak, dengan kekuatannya, akan sulit untuk dihadapi. Menatap bayangan hitam untuk sementara waktu, Yang Kai merasakan sakit kepala datang. Saat ini, dia masih dalam proses menerobos. Jadi tidak mungkin baginya untuk mengabaikan benda terkutuk ini di laut pengetahuannya. Kalau tidak, jika dia diganggu pada saat kritis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi benda ini bahkan tidak bisa dihancurkan oleh pedang pembunuh jiwa, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Berbicara secara logis, karena itu bisa memasuki laut pengetahuannya, itu seharusnya diringkas menjadi jiwa.
jadi tidak ada alasan untuk pedang pembunuh jiwa gagal. Mengalihkan pandangannya ke pusat pulau 7 harta karun berwarna. Karena Yang Kai melihat bahwa pedang pembunuh jiwa tidak berguna. Dia bertanya-tanya apakah serangga pemakan jiwa dapat menahannya. Jika serangga pemakan jiwa bahkan tidak bisa menghadapinya, Yang Kai benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengusir atau membunuh orang ini. Tetapi sekarang dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Dengan satu pemikiran, awan hitam serangga terbang keluar dari pulau 7 warna harta karun dan, di bawah kendali Yang Kai, langsung menyelimuti bayangan hitam itu. Bayangan hitam terus menyerbu ke arah lotus pemanasan jiwa, sepenuhnya mengabaikan serangga pemakan jiwa. Segera, serangga pemakan jiwa membungkusnya, dan suara retak yang mengerikan terdengar. Yang Kai menatap kondisi bayangan hitam dengan dingin sejenak sebelum ekspresinya berubah. Serangga pemakan jiwa memenuhi harapan mereka dan memang memiliki beberapa efek pada bayangan hitam. Tetapi efeknya tampaknya tidak terlalu bagus. Jika jiwa orang biasa dimakan oleh serangga pemakan jiwa seperti ini, mereka mungkin akan segera runtuh. Tetapi bayangan hitam itu masih penuh vitalitas, melompat-lompat. Namun, selama itu efektif, Yang Kai tidak takut bahkan serangga pemakan jiwa tidak akan berguna. Meskipun situasi saat ini tidak memuaskan, selama dia punya cukup waktu, dia bisa menghancurkan bayangan hitam ini. Situasi di laut pengetahuannya untuk sementara stabil, jadi Yang Kai pergi untuk memeriksa kondisi tubuh fisiknya. Yang Kai tidak tahu apakah itu karena masalah dengan bayangan hitam belum terpecahkan. Tetapi dia masih tidak dapat menembus penghalang tak terlihat dan maju ke ranah berikutnya. Aura Kaisar Realem terus naik dan turun. Konsentrasi energi dunia di gua telah jelas menurun. Dan kemanjuran obat dari pil di perutnya hampir sepenuhnya habis, sehingga Yang Kai hanya bisa mengisinya kembali. Semua darah emas di pori-porinya bocor dan Yang Kai merasa seolah-olah sedang terkoyak. Hati Yang Kai dipenuhi dengan kepahitan. Dia belum pernah mengalami kesulitan seperti itu sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengalami duri dan kesulitan dari jalur kultivasi orang lain dan tidak dapat menahan perasaan sedikit pun tercerahkan. Kekuatan semua orang sulit didapat. Di jalan menuju puncak, setiap langkah yang mereka ambil akan menghabiskan 10 atau 100 kali lebih banyak usaha dan risiko daripada yang lain. Melihat kembali perjalanannya yang mulus, itu memang sedikit kurang dari yang lain. Kesengsaraan ini akhirnya menutupi kekurangan ini. Berpikir demikian, rasa sakit di tubuhnya tampak sangat berkurang dan dia secara bertahap jatuh ke keadaan yang aneh. Pada saat tertentu, tubuh Yang Kai bergetar saat dia dengan jelas merasakan semacam perubahan yang terjadi di laut pengetahuannya. Jadi dia dengan cepat membenamkan kesadarannya untuk menyelidiki. Hanya untuk melihat bahwa di langit di atas laut, bayangan hitam yang dibungkus serangga pemakan jiwa melolong ke langit saat energi spiritual yang tak terlihat menyebar, menyebabkan gelombang naik. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia dengan cepat menekan kelainan di laut pengetahuannya dan menenangkan pikirannya. Melihat ke atas, dia melihat bayangan hitam itu berkembang pesat dan aura berbahaya tiba-tiba dilepaskan. Ekspresi Yang Kai berubah saat dia dengan cepat memerintahkan serangga pemakan jiwa untuk mundur. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan lotus pemanasan jiwa, menyebabkan cahaya 7 warna menyebar dan menutupi seluruh laut pengetahuannya. Dengan ledakan keras, bayangan hitam itu meledak. Saat cahaya hitam menyebar, banyak serangga pemakan jiwa yang tidak dapat mundur tepat waktu menjadi debu. Yang Kai juga terguncang ke titik di mana seluruh avatar jiwanya berada di ambang kehancuran, tidak dapat berpikir sejenak. Dengan susah payah, Yang Kai berhasil menstabilkan soul avatarnya dan memusatkan perhatiannya. Melihat ke atas, Yang Kai tercengang. Di dalam laut pengetahuannya, ada beberapa tanda hitam. Seolah-olah seseorang telah menuangkan setetes tinta hitam pekat di sini. Tinta ini tidak hanya memancarkan aura iblis yang kuat, tetapi juga menyebar dengan cepat. Adegan ini benar-benar membuat Yang Kai takut. Meskipun dia tidak tahu apa konsekuensinya jika tinta hitam ini menyebar, dia dapat menyimpulkan dari ki iblis bahwa itu tidak akan berakhir baik baginya. Di saat panik, dia dengan cepat menggunakan Divine Sense-nya untuk memblokir serangan itu. Namun, keputusasaannya, begitu Divine Sense-nya bersentuhan dengan tinta, itu segera berasimilasi, menyebabkan pikiran iblis di dalam hatinya tumbuh lebih kuat. Di Pulau Harta Karun 7 warna, cahaya pemurnian bermekaran, tetapi tidak mampu menahan asimilasi tinta. Setelah beberapa saat panik, Yang Kai hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat laut pengetahuannya benar-benar berwarna hitam. Di dalam laut pengetahuannya, ki iblis memenuhi udara, dan satu-satunya yang tersisa adalah teratai pemanasan jiwa 7 warna di tengah. Yang Kai jelas merasa bahwa kondisi mentalnya telah mengalami beberapa perubahan halus, semacam perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi itu belum mencapai titik penyimpangan ki, karena dia masih bisa berpikir normal tanpa kehilangan rasionalitasnya.
Bahkan bisa dikatakan bahwa keadaan saat ini tidak hanya membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi malah memberinya rasa nyaman yang tak terlukiskan. Apakah saya benar-benar menjadi iblis? Pada saat yang sama pikiran ini muncul, suara lain terdengar di benaknya. Jadi bagaimana jika saya menjadi iblis? Laut pengetahuannya mulai bergejolak lagi. Tetapi kali ini bukan karena ada yang salah dengan laut pengetahuannya, tetapi karena tubuh fisiknya telah berubah. Dengan satu pemikiran, avatar jiwa yang Kai runtuh. Dan saat kesadarannya kembali ke tubuhnya, dia merasakan auranya mencapai ketinggian baru. Kekuatan yang melonjak melalui tubuhnya sangat kuat, dan semua rintangan dan kemacetan tidak ada apa-apanya di depan kekuatan ini. Dia tidak melakukan gerakan yang disengaja dan hanya membiarkan aura naik. Ketika semua rasa sakit di tubuhnya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh perasaan nyaman. Gelombang energi tak terlihat menyebar dari Yang Kai, mengguncang puing-puing gua. Pintu ke alam baru perlahan terbuka di depan Yang Kai. Alam Kaisar Orde Ketiga. Melihat ini, perwujudan yang telah berjaga di samping buru-buru mengucapkan mantra untuk menekan suara terobosan ini. Meskipun tempat ini berada 3000 meter di bawah tanah dan bahkan Demon Sein mungkin tidak dapat menemukannya jika mereka tidak mencari dengan hati-hati, dia masih harus mengambil tindakan pencegahan. Dengan penekanannya, itu bisa memastikan bahwa keributan di sini tidak akan menyebar terlalu jauh. Namun, ketika perwujudan memandang Yang Kai dengan gembira, bersiap untuk memberi selamat kepadanya karena berhasil menerobos, tiba-tiba menemukan bahwa momentum yang naik dari tubuh Yang Kai belum mencapai batasnya. Sepertinya itu baru permulaan, dan masih terus meningkat. Perwujudan itu tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang membuatnya merasa ada sesuatu yang salah adalah ketika aura Yang Kai naik, kekuatan isap yang sangat kuat muncul dari tubuhnya, dengan gila melahap energi dunia di sekitarnya. Dalam sekejap mata, semua kabut spiritual di gua benar-benar ditelan. Dan segera setelah itu, semua ki iblis di dunia bergegas menuju pori-pori Yang Kai. Dalam waktu yang sangat singkat, tubuh Yang Kai ditutupi oleh lapisan samar ki hitam. Perwujudan menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru bergegas ke depan. Keadaan Yang Kai saat ini mirip dengan deviasi ki. Karena itu mengolah hukum pertempuran pemakan surga dan tubuhnya adalah wayang batu. Ia dapat dengan bebas menelan ki iblis tanpa khawatir. Tetapi Yang Kai berbeda. Tanpa berbagai keuntungannya, dia tidak akan memiliki akhir yang baik jika dia menelan ki iblis di sekitarnya. Saat hendak melangkah maju untuk menghentikannya, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Langkah perwujudan segera terhenti saat melihat tatapan dingin dan acuh tak acuh di mata Yang Kai, menyebabkannya menjadi agak bingung. Itu tidak tahu kesalahan apa yang dibuat Yang Kai selama terobosannya, menyebabkan perubahan seperti itu. Namun, niat Yang Kai juga sangat jelas. Oleh karena itu, perwujudan hanya ragu-ragu sejenak sebelum berdiri di tempat dan mengamati dengan tenang. Itu hanya klon jiwa. Bagaimana itu bisa mengganggu tindakan jiwa utamanya? Di dalam gua, angin kencang bertiup, hanya suara ki iblis yang ditelan. Seiring berjalannya waktu, lapisan samar ki hitam di sekitar tubuh Yang Kai menjadi lebih padat dan lebih kaya. Bertentangan dengan kekhawatiran perwujudannya, Yang Kai sebenarnya menikmati kondisinya saat ini. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya perlahan menjadi lebih kuat. Dan dengan lotus pemanasan jiwa melindungi tanah murni terakhir di laut pengetahuannya, tidak ada risiko dia jatuh ke jalan iblis. Kali ini, itu akan menjadi berkah tersembunyi. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah suara datang dari lubuk jiwanya. Yang Kai mengerutkan kening dan dengan hati-hati memeriksa dantiannya, hanya untuk menemukan bahwa retakan telah muncul di sana. Sejak dia bekerja sama dengan darah besi dan melepaskan segel pada dantiannya, Yang Kai telah menggunakan kekuatan pohon azure untuk menyegelnya. Namun, hasil dari banyak upaya membuka segel adalah bahwa ki iblis dari segel iblis kuno menjadi lebih kuat. Jika itu terjadi lagi, kekuatan pohon azure tidak akan dapat sepenuhnya menyegelnya. Apalagi sekarang ketika kekuatan segel pohon azure bahkan belum tumbuh banyak. Pada saat ini, retakan muncul di segel, menyebabkan Yang Kai melompat ketakutan. Yang Kai tidak akan mengira itu masalah besar jika dia hanya menelan ki iblis yang dibawa oleh terobosannya. Tetapi ki iblis kuno di dantiannya adalah masalah besar. Dia tidak tahu apakah itu karena dia sedang menyerap ki iblis pada saat ini. Tetapi pada saat ini, ki iblis kuno di dantiannya dengan liar menyerang segel, merobeknya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum Yang Kai bisa mengetahui cara menghadapinya, celahnya sudah meluas. Segera setelah itu, ki iblis yang kejam dari dantiannya melonjak keluar dan dia menelan semuanya secara langsung. Sejauh mata memandang, tempat Yang Kai berdiri tampaknya telah menjadi lubang hitam, di mana ki iblis yang tebal terjerat dan fluktuasi energi yang memancar darinya menyebabkan bahkan perwujudan gemetar ketakutan.
Kekuatan hisap bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba membentuk kekuatan hisap besar yang menarik semua ki iblis di dunia. 3.000 meter di atas tanah. Tornado raksasa tiba-tiba muncul. Menghubungkan langit dan bumi saat Demon Ki hitam pekat mengalir ke tanah. Menghilang dalam sekejap mata. Rasakan kelainan. Perwujudan dengan cepat bergerak untuk menyembunyikan arah penglihatan abnormal dan arah ki iblis di dunia untuk mencegah siapapun memperhatikan. Di dalam gua 3.000 meter di bawah, raungan teredam Yang Kai datang dari Demonic Ki yang bergulir, seperti binatang yang terluka menjilati lukanya. Ketika raungan mencapai telinganya, itu bahkan membuat perwujudannya merasa tidak nyaman. Pada titik ini, itu tidak lagi dapat memberikan bantuan apapun kepada Yang Kai. Situasi Yang Kai saat ini jelas merupakan keadaan deviasi Ki. Jika dia ingin selamat dari bencana ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia gagal, semuanya akan sia-sia. Ini membuat perwujudannya diam-diam cemas. Lolongan itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum suara Yang Kai berangsur-angsur menjadi serak, seolah-olah pita suaranya telah terkoyak. Selama waktu ini, Yang Kai menyerap jumlah yang tidak diketahui dari Demonic Ki dari dunia ke dalam tubuhnya. Sejumlah besar ki iblis kuno yang disegel di dantiannya juga dilepaskan dan bergabung dengan daging, darah, dan meridiannya. Pada saat itu, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya. Dunia ini gelap. Gua bawah tanah setinggi 3.000 meter itu jelas tidak memiliki cahaya sama sekali dan awalnya gelap gulita. Tetapi pada saat itu, perwujudan merasa seolah-olah sepenuhnya diselimuti kegelapan. Seolah-olah tidak hanya penglihatannya terhalang, bahkan divine sense-nya tidak dapat mendeteksi apapun. Dalam kegelapan, ada kilatan cahaya keemasan. Perwujudan itu mendongak dan melihat mata vertikal emas. Sebagai perwujudan Yang Kai, secara alami tahu apa mata vertikal emas ini. Mata iblis pemusnahan? Yang Kai telah memperoleh kemampuan mata ilahi dari benua Tongsuan di masa lalu. Dan dia juga mengandalkan mata iblis pemusnahan untuk mengalahkan musuh yang kuat dan membalikkan situasi. Ini bukan poin utama. Poin utamanya adalah mata Yang Kai yang lain. Meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa, perwujudan masih bisa merasakan bahwa mata Yang Kai yang lain juga terbuka. Tetapi sekarang gelap gulita. Mata hitam iblis kuno? Mata perwujudan melotot seolah-olah kepalanya dipukul oleh palu godam. Pikirannya menjadi sangat bingung. Mata hitam iblis kuno selalu menjadi kemampuan ilahi yang hanya bisa digunakan ketika Yang Kai melepaskan segel pada dantiannya. Setelah digunakan, dunia akan menjadi gelap. Jadi bagaimana itu bisa muncul sekarang? Mungkinkah tubuh utama benar-benar menjadi iblis? Pada saat ini, raungan Yang Kai berubah menjadi raungan kesakitan. Perasaan perwujudannya benar. Kedua matanya tidak dalam keadaan normal saat ini. Mata iblis pemusnahan dan mata hitam iblis kuno muncul secara bersamaan. The Demon Eye of Annihilation di mata kirinya baik-baik saja. Tapi Black Eye of the Ancient Demon di mata kanannya tampak terbakar dengan rasa sakit. Tidak hanya itu menyakitkan, tetapi juga berdenyut seolah-olah akan melompat keluar dari rongga matanya. Penyiksaan semacam ini benar-benar tak tertahankan. Di bawah pemukulan ini, Yang Kai merasa seolah-olah jiwanya akan tersebar, memberinya perasaan hidup lebih buruk daripada kematian. Dia menggertakkan giginya dan bertahan, menggunakan lotus pemanasan jiwa untuk melindungi bagian terakhir dari tanah murni di laut pengetahuannya sehingga dia tidak akan jatuh ke dalam kebejatan dan menjadi iblis sejati. Dalam perjuangan yang gigih melawan takdirnya sendiri, aura tidak stabil Yang Kai berangsur-angsur menjadi tenang. Seiring waktu berlalu, denyutan di mata kanannya menjadi lebih kecil, secara bertahap mengurangi rasa sakit yang dia rasakan. Pada titik tertentu, semua rasa sakit menghilang dan mata kanan Yang Kai yang berdenyut menjadi stabil. Rasa nyaman yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia menghela nafas panjang. Ki iblis hitam di dalam gua surut seperti gelombang surut ke dalam tubuhnya, memulihkan kedamaian ke dunia bawah tanah setinggi 3.000 meter. Yang Kai duduk bersila, bernapas dalam-dalam. Aura Master Realem Kaisar Orde Ketiga jelas. Perwujudannya berdiri tidak jauh dan menatap kosong. Dalam situasi saat ini, dia tidak tahu apakah Yang Kai telah berhasil melewati kesengsaraan ini atau apakah dia benar-benar menjadi iblis. Tapi tidak peduli apa, tubuh utama tetaplah tubuh utama, dan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari Yang Kai. Selama tidak ada bahaya dalam hidupnya, perwujudan Yang Kai dapat menerima perubahan apapun. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yang Kai membuka matanya lagi. Dan pada saat itu, gua yang gelap gulita itu tampak dipenuhi dengan cahaya. Perwujudan buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Yang Kai berdiri dan meregangkan anggota tubuhnya, merasakan kondisi tubuhnya sebelum menggaruk dagunya. Sulit untuk mengatakan. Mengapa tidak? Perwujudan itu menatap. Yang Kai berkata,
Ceritanya panjang. Terobosan saya sukses. Tetapi saya tidak tahu situasi seperti apa yang saya hadapi saat ini. Alam Kaisar Orde Ketiga adalah hal yang pasti. Tetapi Yang Kai tidak tahu apakah dia benar-benar menjadi iblis atau tidak. Meskipun dia mengatakan bahwa dia telah menjadi iblis, dia tidak kehilangan kesadarannya, dan pikirannya jernih. Tetapi jika dia mengatakan bahwa dia belum menjadi iblis, sifat Kaisar Ki di tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa, benar-benar berubah menjadi Ki Iblis. Bagaimanapun, dia telah menyerap begitu banyak Ki Iblis selama terobosannya sehingga bahkan Ki Iblis kuno di dantiannya telah dicerna, dan Kaisar Ki yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun telah berasimilasi. Setelah memberitahu perwujudannya tentang apa yang telah terjadi dan kondisinya saat ini, Yang Kai menyeringai lagi. Bagaimanapun, saya merasa belum pernah merasa begitu bahagia sebelumnya. Perwujudan itu agak terdiam, bahkan tubuh utama tidak tahu apa yang terjadi. Jadi itu bahkan lebih membingungkan. Setelah memikirkannya sebentar, ia berkata, maka semua ini pasti ada hubungannya dengan bayangan hitam yang menyerbu laut pengetahuanmu. Mungkin bayangan inilah yang memberimu kemampuan untuk menyerap Ki Iblis. Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku juga berpikir begitu. Tapi kita masih perlu menyelidiki apa bayangan hitam itu. Jika bukan karena bayangan hitam meledak dan mencemari laut pengetahuannya, dia mungkin tidak akan mampu menyerap Ki Iblis ke dalam tubuhnya. Apalagi mencerna sejumlah besar Ki Iblis yang disegel di dantiannya. Secara keseluruhan, meskipun ada banyak perubahan yang tidak terduga selama terobosan ini, hasilnya masih cukup memuaskan. Meskipun Yang Kai sedikit tidak senang dengan Kaisar Ki yang berubah menjadi Demonic Ki, itu masih merupakan hal yang baik bahwa dia telah sepenuhnya menyelesaikan bahaya tersembunyi di dantiannya. Terakhir kali dia menggunakan kekuatan pohon Azure. Yang Kai diam-diam khawatir jika suatu hari dia terpaksa membuka segelnya lagi, tidak akan ada jalan untuk kembali. Sekarang Ki Iblis kuno telah sepenuhnya berasimilasi olehnya. Dia tidak perlu khawatir lagi. Yang Kai bahkan merasa bahwa dia bisa menggunakan kemampuan ilahi kegelapan tanpa batas kapan saja, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Haha. Jadi kamu benar-benar bersembunyi di sini. Ini benar-benar kasus mencari tinggi dan rendah hanya untuk menemukan kamu di sini. Tawa ringan tiba-tiba terdengar di telinga Yang Kai. Ekspresi Yang Kai berubah drastis saat dia mengenali suara ini. Bailey Mo. Ini buruk. Seharusnya karena terobosanmu yang menariknya ke sini, gumam perwujudan. Sebelumnya, perubahan mendadak Yang Kai telah menyebabkan fenomena alam. Dan meskipun perwujudannya segera menutupinya, itu belum terlalu tepat waktu. Namun, pada saat itu, Yang Kai berada dalam situasi kritis, sehingga perwujudannya tidak dapat memindahkannya dan hanya bisa berdoa agar fenomena tersebut tidak menarik perhatian. Siapa yang mengira itu benar-benar akan menarik Bailey Mo? Terobosan Yang Kai kali ini memakan waktu cukup lama, lebih dari setengah bulan. Dengan kata lain, Bailey Mo mungkin telah bersembunyi di benua Cloud Shadow untuk waktu yang lama. Jika tidak mungkin baginya untuk dapat mengamati fenomena saat itu. Meskipun perwujudan adalah penguasa Cloud Shadow, jika Saint Iblis ingin menyembunyikan jejak mereka, perwujudan tidak mungkin mendeteksi mereka. Retak-retak, suara aneh terdengar. Suhu di gua tiba-tiba turun. Dan segera setelah itu, dinding di sekitarnya tertutup lapisan es. Es yang tajam tumbuh dengan cepat, mengisi udara dengan hawa dingin. Pergi, Yang Kai berteriak. Meskipun kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru, di depan Demon Saint, dia tidak berniat untuk melawan. Jika dia benar-benar diblokir oleh Bailey Mo, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Begitu dia selesai berbicara, perwujudan Yang Kai memanggil Demonic Ki-nya dan membungkusnya sebelum dengan cepat melakukan perjalanan dari 3000 meter di bawah tanah. Lari, karena ratu ini ada di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tawa dingin Bailey Mo terdengar. Segera setelah itu, tanah di depannya tertutup lapisan es tebal, membuatnya sangat keras. Di saat kecerobohan, perwujudan benar-benar menabraknya, membuatnya pingsan dan memaksanya untuk berbalik dan melarikan diri. Setelah mengitari tanah untuk sementara waktu, mata Yang Kai tiba-tiba menyala dan tekanan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa perwujudannya telah membawanya ke permukaan. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, membuatnya merasa nyaman. 100 meter di depannya, sosok Bailey Mo mempesona. Bibir merahnya mempesona, dan dia menatapnya dengan senyum ringan. Rambut putih saljunya berayun lembut. Yang Kai menoleh untuk melihat perwujudan dan melihat bahwa wajahnya sehitam dasar pot. Dia menduga bahwa entah bagaimana itu jatuh ke dalam perangkap orang lain dan sekarang sedang dibawa berkeliling. Keinginan pelayan rendahan ini sudah mati, Yang Kai berteriak saat bilah bulan raksasa menebas ke arah Bailey Mo. Pada saat yang sama, tanpa berhenti untuk beristirahat,
Dia mengaktifkan hukum luar angkasa dan membungkus perwujudannya, bersiap untuk melarikan diri. Di sisi lain, Beilimo hanya mengangkat tangannya sedikit dan menghancurkan Moonblade yang menebas ke arahnya sebelum mengangkat tangannya dan meraih ke arah kekosongan tempat Yang Kai berada. Langsung menyegel dunia. Yang Kai dan perwujudannya, yang baru saja menjadi buram, sekali lagi dipadatkan, tidak lagi bisa berteleportasi. Memutar kepala mereka untuk melihat satu sama lain. Mereka berdua secara bersamaan mengedarkan ki iblis mereka dan berbalik, masing-masing menggunakan kemampuan ilahi masing-masing untuk menyerang Beilimo. Kali ini, mereka mempertaruhkan hidup mereka, tidak berharap untuk melukai Beilimo, tetapi hanya mencoba mengulur waktu untuk melarikan diri. Namun, Demon Saint tetaplah Demon Saint. Menghadapi serangan gabungan Yang Kai dan perwujudannya, mata Beilimo berkilat menghina dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Berdiri di tempat, dia hanya mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya ke arah kekosongan. Yang Kai dan sosok perwujudannya sepertinya menabrak dinding yang tidak terlihat dan tiba-tiba membeku. Segera setelah itu, kekuatan yang menakutkan datang dari depan dan keduanya dikirim terbang. Di udara, perwujudan mencoba menstabilkan dirinya sendiri, tetapi tidak dapat melakukannya. Yang Kai meludahkan seteguk darah, wajahnya pucat.